Coba gue tanya satu hal yang jarang orang berani pikirin. Kalau besok pagi lu bangun tidur, buka HP, dan dapat pesan singkat dari kantor. Terima kasih atas kontribusinya. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Apa rencana lu? Banyak orang percaya pekerjaan itu keamanan. Padahal kadang justru itu ilusi paling mahal yang pernah kita beli. Karena realitanya, gaji itu seperti oksigen dari tabung pinjaman. Selama tabungnya ada, kita bisa bernapas. Tapi begitu tabungnya diambil, baru terasa betapa rapuhnya sistem hidup yang kita bangun. Gue bukan ngomong buat nakut-nakutin. Gue cuma mau jujur sama lu sebagai abang yang pernah lihat terlalu banyak orang panik ketika penghasilan utama tiba-tiba hilang. Yang bikin orang benar-benar jatuh bukan kehilangan pekerjaan, tapi karena mereka tidak punya mesin uang cadangan. Mereka terbiasa menerima uang, tapi tidak pernah belajar menciptakan uang. Dan di dunia bisnis, dua skill itu beda langit dan bumi. Sekarang bayangin skenario yang berbeda. Besok lu kehilangan pekerjaan, tapi dalam 7 hari, lu sudah punya aliran uang lagi. Bukan dari gaji, tapi dari bisnis kecil yang langsung jalan. Bukan bisnis yang ribet, bukan yang butuh modal ratusan juta, tapi model bisnis yang realistis buat pemula. Bisnis yang bisa dimulai dari HP, dari rumah, atau dari jaringan yang sudah lu punya sekarang. Di video ini gue bakal bongkar 5 jenis bisnis yang bisa langsung jalan bahkan kalau hidup lu lagi di mode darurat. Ini bukan daftar bisnis keren buat pamer di Instagram. Ini bisnis yang fokus pada satu hal, cash flow cepat. Karena saat kondisi genting, yang lu butuhkan bukan gengsi bisnis, tapi perputaran uang. Gue juga bakal jelasin logika di baliknya. Kenapa bisnis ini bisa jalan cepat, kenapa orang sering meremehkannya, dan bagaimana cara lo memulainya tanpa menunggu semuanya sempurna. Anggap video ini seperti peta darurat finansial. Kalau suatu hari hidup lu berubah tiba-tiba, lu sudah tahu pintu mana yang harus dibuka duluan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, bisnis apa yang bagus? Pertanyaannya adalah, bisnis apa yang bisa menghasilkan uang paling cepat ketika hidup lu sedang tidak baik-baik saja? Dan percaya sama gua, beberapa strategi yang akan kita bahas mungkin jauh lebih sederhana daripada yang selama ini lu bayangkan. Gue mau mulai dari satu prinsip dulu sebelum kita bahas bisnisnya. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, masalah utamanya bukan kurang ide, tapi kehabisan waktu dan kehabisan nafas finansial. Lu tidak punya kemewahan untuk membangun bisnis yang butuh branding panjang, modal besar, atau nunggu viral dulu. Dalam kondisi seperti ini, strategi bisnis harus seperti jualan air di tengah panas. Orang sudah butuh, lu tinggal hadir di depan mereka. Jadi, bisnis yang akan kita bahas punya satu kesamaan besar, yaitu memecahkan masalah yang sudah ada sekarang, bukan menciptakan masalah baru. Bisnis pertama yang bisa langsung jalan adalah jasa perantara jual beli. Banyak orang meremehkan model ini karena merasa tidak punya produk. Padahal, justru disinilah kekuatannya. Lu tidak perlu stok barang, tidak perlu pabrik, bahkan tidak perlu gudang. Lu hanya perlu satu hal, kemampuan menghubungkan orang yang punya barang dengan orang yang butuh barang. Ini sama seperti maklar properti, tapi versi modernnya jauh lebih luas, karena internet membuat pasar jadi tidak terbatas. Cara kerjanya sederhana. Misalnya lu lihat temen lu punya usaha makanan, supplier baju, atau produk skincare lokal yang bagus, tapi penjualannya biasa saja. Lu tawarkan diri untuk bantu menjualkan produknya dengan sistem komisi. Setiap kali ada transaksi, lu dapat potongan keuntungan. Dalam dunia bisnis Cina, strategi ini disebut pakai kaki orang lain untuk jalan lebih cepat. Mereka tidak selalu punya produk, tapi mereka punya jaringan distribusi. Analogi gampangnya begini. Bayangin ada 2 orang. Yang satu punya pabrik sepatu tapi tidak jago marketing. Yang satu lagi jago cari pembeli tapi tidak punya barang. Ketika 2 orang ini bertemu, bisnis langsung hidup. Lu bisa jadi orang kedua itu. Modalnya hanya komunikasi, relasi, dan keberanian menawarkan sesuatu. Banyak bisnis besar sebenarnya dimulai dari model seperti ini. Hanya saja jarang diceritakan karena kelihatannya terlalu sederhana.
Bisnis kedua yang bisa langsung jalan adalah reselling produk kebutuhan cepat. Ini kategori produk yang selalu dicari bahkan saat ekonomi lagi tidak stabil. Contohnya makanan siap makan, produk kecantikan basic, pakaian murah, atau barang kebutuhan rumah. Kenapa ini penting? Karena dalam bisnis ada istilah produk bergerak cepat. Barang seperti ini tidak perlu edukasi panjang, karena orang sudah tahu mereka butuh. Kesalahan banyak pemula adalah mencoba menjual produk yang keren, tapi pasar belum tentu peduli. Mereka sibuk mikirin logo, packaging mewah, dan branding yang mahal. Padahal dalam kondisi darurat finansial, strategi terbaik adalah menjual sesuatu yang orang sudah beli setiap minggu. Ibarat warung di pinggir jalan. Mereka tidak menjual barang langka, tapi barang yang selalu habis. Sekarang kita masuk ke bisnis ketiga yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya mesin uang yang kuat. Jasa berbasis skill sederhana. Banyak orang berpikir bisnis jasa harus skill tinggi seperti programmer atau desainer profesional. Padahal di lapangan, banyak jasa yang dibutuhkan setiap hari. Editing video sederhana, desain poster promosi UMKM, pengelolaan akun marketplace, atau bahkan membantu orang mengelola konten TikTok mereka. Coba lu lihat sekitar. Banyak pemilik usaha kecil sekarang sadar mereka harus online, tapi mereka tidak punya waktu atau kemampuan untuk mengurus semuanya. Disinilah peluangnya. Lu tidak perlu jadi ahli kelas dunia. Lu hanya perlu sedikit lebih paham dibanding orang yang butuh bantuan. Dalam dunia bisnis, ini disebut information gap. Selama ada jarak pengetahuan, selalu ada peluang menghasilkan uang. Anggap saja seperti ini. Ada pemilik usaha makanan yang omsetnya sudah lumayan, tapi konten TikTok mereka seadanya. Lu datang bukan sebagai karyawan, tapi sebagai orang yang membantu meningkatkan penjualan mereka lewat konten. Satu klien mungkin membayar kecil, tapi kalau lu pegang 5-10 klien sekaligus, tiba-tiba itu sudah menjadi sumber penghasilan yang stabil. Yang menarik dari 3 model bisnis ini adalah satu kesamaan penting. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna. Mereka hidup dari pergerakan pasar yang sudah ada. Lu tidak perlu menciptakan tren baru. Lu hanya perlu cukup cepat membaca kebutuhan orang dan cukup berani untuk masuk ke dalam permainan itu. Sekarang kita masuk ke bisnis keempat yang sering diremehkan tapi sebenarnya sangat kuat. Jasa solusi masalah cepat. Ini jenis bisnis yang tidak menjual produk, tapi menjual kelegaan. Contohnya jasa titip belanja, jasa bantu pindahan kecil, jasa antar barang, atau bahkan jasa membantu orang mengurus hal-hal yang mereka malas kerjakan. Banyak orang berpikir bisnis harus terlihat besar supaya terlihat serius. Padahal di dunia nyata, uang sering datang dari menyelesaikan masalah kecil yang muncul setiap hari. Logikanya sederhana. Orang rela bayar bukan karena sesuatu itu keren, tapi karena sesuatu itu menghemat waktu dan energi mereka. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Banyak orang sibuk bekerja, sibuk mengurus keluarga, sibuk mengurus bisnis mereka sendiri. Ketika ada seseorang yang bisa mengambil satu beban kecil dari hidup mereka, itu sudah punya nilai ekonomi. Dalam ekonomi modern, waktu sering lebih mahal daripada barangnya. Data dari berbagai platform freelance global menunjukkan bahwa pasar jasa berbasis kebutuhan cepat terus meningkat setiap tahun. Beberapa laporan industri bahkan menunjukkan pertumbuhan ekonomi gig mencapai lebih dari 15% per tahun secara global. Karena semakin banyak orang memilih membayar jasa daripada mengerjakan semuanya sendiri. Ini berarti peluang di sektor jasa tidak hanya nyata, tapi terus berkembang. Sekarang kita masuk ke bisnis kelima yang sering tidak disadari banyak orang. Bisnis distribusi mikro. Ini bukan tentang membuat produk, tapi tentang menguasai jalur penjualan kecil yang konsisten. Contohnya menjadi distributor kecil untuk produk tertentu di lingkungan kampus, komunitas olahraga, kantor, atau bahkan kompleks perumahan. Banyak brand kecil sebenarnya tidak punya akses langsung ke komunitas-komunitas ini. Disinilah peluangnya muncul. Lu tidak perlu punya pabrik atau brand besar. Lu hanya perlu punya akses ke satu kelompok orang yang saling terhubung.
Ketika lu menjadi orang yang menyediakan produk untuk komunitas itu secara konsisten, lu secara tidak langsung membangun monopoli kecil. Mungkin skalanya tidak besar di awal, tapi stabilitasnya sangat kuat. Banyak pengusaha sukses memulai dari strategi ini tanpa disadari. Mereka tidak langsung membangun perusahaan besar, tapi mulai dari menguasai pasar kecil yang spesifik. Komunitas gym, komunitas motor, komunitas gaming, atau bahkan lingkungan kerja lama. Ketika kepercayaan sudah terbentuk, penjualan sering terjadi secara alami karena orang cenderung membeli dari orang yang mereka kenal. Sekarang gue mau bongkar satu mitos yang sering menyesatkan pemula. Banyak orang berpikir bisnis harus dimulai dari ide yang benar-benar baru. Padahal sebagian besar bisnis yang menghasilkan uang justru bukan ide baru, tapi eksekusi yang lebih dekat ke pasar. Dunia bisnis bukan kompetisi siapa paling kreatif, tapi siapa paling cepat memahami kebutuhan orang. Tantangan sebenarnya bukan pada model bisnisnya, tapi pada mentalitas menjalankannya. Banyak orang berhenti terlalu cepat karena bisnis kecil terlihat tidak spektakuler. Mereka berharap hasil besar dalam waktu singkat, padahal strategi yang sedang kita bahas ini lebih mirip seperti membangun mesin kecil yang terus berputar. Awalnya pelan, tapi ketika konsisten, efeknya bisa sangat kuat. Jadi kalau kita rangkum sampai titik ini, 5 model bisnis ini sebenarnya punya fondasi yang sama. Mereka tidak membutuhkan modal besar, tidak membutuhkan reputasi besar, dan tidak membutuhkan waktu persiapan yang panjang. Yang mereka butuhkan hanya satu hal yang sering diremehkan banyak orang. Keberanian untuk mulai bergerak sebelum semuanya terasa siap. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana memulai semua ini di dunia nyata. Banyak orang berhenti di tahap ide karena merasa harus menunggu modal, menunggu waktu luang, atau menunggu semuanya terasa aman. Padahal, dalam kondisi kehilangan pekerjaan, strategi terbaik justru bergerak cepat dengan versi paling sederhana dari bisnis itu. Dalam dunia bisnis, ada konsep yang sering dipakai para founder startup, yaitu versi minimum yang bisa langsung dijalankan. Bukan yang sempurna, tapi yang bisa menghasilkan transaksi pertama secepat mungkin. Langkah pertama yang harus lu lakukan adalah memetakan aset yang sudah lu punya sekarang. Bukan hanya uang, tapi jaringan, skill, dan akses. Misalnya lu punya temen yang punya usaha makanan, kenalan yang punya toko baju, atau komunitas yang aktif di lingkungan lu. Banyak orang tidak sadar bahwa jaringan kecil seperti ini sebenarnya adalah modal bisnis yang sangat kuat. Dalam banyak kasus, transaksi pertama justru datang dari lingkaran terdekat, bukan dari pasar yang luas. Langkah kedua adalah memilih satu model bisnis saja untuk fokus awal. Ini penting karena kesalahan banyak pemula adalah mencoba 5 hal sekaligus dan akhirnya tidak ada yang benar-benar jalan. Anggap saja seperti menyalakan api. Kalau lu menyebarkan korek ke 5 tempat sekaligus, semuanya hanya jadi percikan kecil. Tapi kalau lu fokus di satu titik sampai benar-benar menyala, api itu bisa dengan mudah diperbesar. Setelah itu, fokus utama lu adalah menciptakan transaksi pertama secepat mungkin. Bukan keuntungan besar, tapi bukti bahwa sistemnya bekerja. Misalnya kalau lu memilih bisnis perantara, target pertama lu bukan menjual ratusan produk, tapi mendapatkan satu pembeli pertama. Dari satu transaksi itu, lu belajar bagaimana orang membeli, bagaimana komunikasi bekerja, dan bagaimana memperbaiki prosesnya. Ketika transaksi pertama sudah terjadi, langkah berikutnya adalah mengulang proses yang sama secara konsisten. Banyak bisnis gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena orang berhenti setelah beberapa percobaan. Dalam bisnis kecil, konsistensi sering lebih penting daripada kecerdasan strategi. Sedikit demi sedikit, jaringan pelanggan akan terbentuk, dan dari situlah arus uang mulai terasa stabil. Tentu saja akan ada hambatan di lapangan. Kadang penjualan sepi, kadang orang menolak tawaran lu, kadang keuntungan terasa kecil. Ini normal dalam fase awal bisnis. Cara menghadapinya adalah dengan mengubah cara berpikir. Jangan melihat bisnis sebagai hasil cepat, tapi sebagai mesin yang sedang lu rakit. Setiap transaksi kecil sebenarnya sedang memperkuat sistem yang suatu hari bisa bekerja hampir otomatis. Ketika lu menjalankan proses ini secara konsisten, perubahan yang terjadi bukan hanya pada keuangan,
tapi juga pada mentalitas. Lu mulai sadar bahwa penghasilan tidak selalu harus datang dari satu sumber. Lu mulai memahami bagaimana uang bergerak di pasar. Dan yang paling penting, lu tidak lagi merasa sepenuhnya bergantung pada satu pekerjaan untuk bertahan hidup. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang kita bahas, sebenarnya ada satu pelajaran penting yang sering tidak disadari banyak orang. Masalah terbesar ketika seseorang kehilangan pekerjaan bukan hanya soal uang, tapi karena mereka tidak punya sistem untuk menciptakan uang sendiri. Di video ini, kita sudah melihat 5 pintu bisnis yang bisa langsung dibuka bahkan dalam kondisi mendesak. Menjadi perantara jual beli, reselling produk kebutuhan cepat, jasa berbasis skill sederhana, jasa solusi masalah harian, dan distribusi mikro di komunitas. Kelihatannya sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Dunia bisnis tidak selalu dimulai dari ide besar. Banyak usaha kuat lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika seseorang mulai memahami bagaimana menemukan kebutuhan orang lain, menawarkan solusi, lalu memutar transaksi itu berulang kali, perlahan-lahan mereka membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar pekerjaan. Mereka membangun mesin penghasilan yang bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi, kalau suatu hari hidup tiba-tiba berubah dan pekerjaan tidak lagi ada, itu bukan akhir dari permainan. Justru di titik itulah banyak orang mulai menemukan cara baru melihat uang. Bukan lagi sebagai sesuatu yang hanya diterima setiap bulan, tapi sebagai sesuatu yang bisa diciptakan melalui nilai yang kita berikan ke pasar. Sekarang gue mau tanya satu hal buat lo yang lagi nonton. Dari 5 model bisnis tadi, mana yang paling realistis buat lo mulai minggu ini? Coba tulis di kolom komentar. Karena seringkali langkah pertama jadi jauh lebih kuat ketika kita berani menyatakannya secara terbuka. Kalau video ini membuka cara pandang baru buat lo tentang uang dan bisnis, share ke teman lu yang mungkin lagi memikirkan masa depan finansial mereka juga. Dan ingat satu hal bro, keamanan finansial bukan datang dari satu pekerjaan. Keamanan finansial datang ketika lu punya kemampuan untuk menciptakan peluang kapanpun hidup menantang lu.